Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa kelas 10, hari ini saya akan membahas materi lanjutan dari eksponen, yaitu penyederhanaan akar. Mungkin minggu depan saya akan coba kasih kisi-kisi atau pengulangan materi. Setelah itu kita ulangan. Tidak terlalu banyak, mungkin paling banyak 10 soal. Itu pun pilihan ganda. Oke, di sini penyederhanaan akar. Kita mulai dari rumus yang pertama. Rumus yang pertama ini adalah akar di dalam akar. A ditambah B tambah 2 akar AB. Maksudnya adalah kita di sini harus menyamakan antara huruf A tambah huruf B. Hasilnya berapa? Tapi kalau dikalikan hasilnya juga sama ada di sini. Maka hasilnya akar A tambah akar B. Dan di sini harus ada duanya. Harus ada duanya. Tidak boleh tidak ada dua. Nah, contoh biar lebih mudah. Contohnya adalah akar 13 tambah 2 akar 22. Di sini jelas sesuai dengan rumus duanya sudah ada. Tidak perlu bingung. Nah, di sini kalian tinggal bagi. Berapa ditambah berapa? Hasilnya 13. Tapi berapa kali berapa? Hasilnya 22 dengan angka yang sama yang ada di sini. Tidak boleh beda. Misalnya di sini 7 kali 3 misalnya. Di sini 10 kali 5. Nggak boleh. 10 tambah 5. Tidak boleh. Jadi harus sama. Nah, 22 itu perkalian berapa? Oke. Berarti kita tulis misalnya 11 kali 2. Oh, berarti sini 11 ditambah 2. Maka, yang mana yang A, yang mana yang B? Yang A dan yang B itu berdasarkan angka yang paling besar. Oh, berarti ini A, ini B, ini A, ini B. Berarti hasilnya akar 11 ditambah akar 2. Seperti itu caranya. Jadi di sini harus angkanya sama. Pak, bagaimana kalau angkanya terlalu besar? Ya sama, kita harus pikirkan dulu angka berapa yang kira-kira dikalikan masuk ke sini, ditambah masuk ke sini. Mungkin kalau 22 agak sedikit gampang. Ya cuma 11 kali 22. 11 kali 2. Selebihnya tidak ada lagi. Nah, contoh misalnya. Nanti silakan dicatat. Contoh lain misalnya. Saya kasih contoh lain yang agak sedikit rumit misalnya. Akar misalnya di sini saya tulis 2 akar misalnya 40 misalnya. Terus di sini misalnya saya tulis akar di sini angkanya kira-kira 13 misalnya. 13. Nah, di sini kita harus tambah. Sedangkan di sini harus dikali. Nah, berdasarkan hitungan akar 40 itu kan perkaliannya banyak. Yang pertama, kalau saya tulis perkalian 40, yang pertama yang kalian lakukan adalah 1 kali 40. Itu udah jelas, hasilnya 40. Kalau kita turunin lagi 2 kali 20. Kalau kita turunin lagi 4 kali 10. Kalau kita turunin lagi 5 kali 8. Nah, berarti ada 4 pilihan. Nah, kira-kira dari 4 pilihan ini, yang mana yang masuk kalau dikalikan hasilnya 40, ditambah hasilnya 13. Jadi sekian ini, oke, berarti yang masuk adalah 5 kali 8. Berarti di sini saya tulis 5, di sini 8, di sini 5, di sini 8. Yang mana yang A? Yang A adalah angka yang terbesar. Ingat, yang A adalah angka yang terbesar. Berarti ini A, ini B, ini A, ini B. Hasilnya berarti akar 8 ditambah akar 5. Pak, sudah selesai? Iya, sudah selesai kalau kita soalnya esai. Tapi, kalau soalnya seperti akar 8 tambah akar 5, kalian lihat dulu. Apakah akar 8 atau akar 5 bisa dirasionalkan atau dibuat kuadrat? Dibuat akar dalam akar. Atau akarnya seperti misalnya akar 36, hasilnya 6. Nah, kira-kira kita coba misalnya hitung. Oke, saya hitung. Coba ya. Akar 5 dibagi berapa? 5. Hasilnya 1. Berarti ini akar. Oh, tetap. Berarti akar 5 hasilnya tetap. Bagaimana dengan akar 8? Dibagi 2 hasilnya 4. Dibagi 2 hasilnya 2. Dibagi 2 hasilnya 1. Ini akar, akar, akar. Ini kita pasangkan dikali jadinya akar 2. Ini akar 2.
Oh maaf, ini 2, maaf. Ini 2, akar 2 kali akar 2, 2. Ini akar 2. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi. Jadi hasilnya 2 akar 2. Oh, berarti hasil akhirnya yang benar adalah 2 akar 2 ditambah akar 5. Itu mungkin yang sedikit agak rumit. Jadi, kalian juga harus tahu kira-kira akar berapa sih yang bisa dijadikan akar, yang bisa disederhanakan gitu. Pak, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah kalian tinggal lihat apakah angka itu bilangan prima atau bukan. Kalau bilangan prima, otomatis dia tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa disederhanakan. Contoh, 5. 5 itu akar, itu adalah bilangan prima. Maka tidak bisa disederhanakan. Otomatis dia tetap akar 5. Bagaimana 8? 8 itu bukan bilangan prima. Kita coba hitung, perkecil. Apa sih bilangan prima? Bilangan yang hanya, perkaliannya hanya bisa dikalikan 1. Contoh, 2. Perkalian 2 berapa? 1 kali 2. Udah, selebihnya tidak ada lagi. 3, 1 kali 3. 5, 1 kali 5. 7, 1 kali 7. 9, 9 tidak bisa. Kenapa? Karena selain 1 kali 9, ada 3 kali 3. Jadi ada 2 kali. Perhitungan perkalian ada 2 kali. Maka itu tidak bisa. 11, 11 prima. 15 Pak, 15 masih ada 3 kali 5. Jadi perkaliannya hanya perkalian 1 kali berapa? Ya, 1 kali 11. 13, 1 kali 13. Perkalian hasilnya 13 kan cuma 1 kali 13. Begitu selanjutnya. Jadi bilangannya kalian harus lihat dulu apakah mereka bilangan prima atau tidak. Kalau dia bukan bilangan prima, maka dia harus dihitung seperti ini. Oke? Sebe nanti silakan mau tanya, silakan bertanya kepada saya. Nah, oke, ini adalah salah satu contohnya. Nah, bagaimana contoh yang lain? Nah, sebelum saya masuk ke contoh yang lain, ada rumus yang kedua. Apa? Rumus yang kedua adalah akar A ditambah B tambah B dikurang 2 akar AB. Nah, bedanya hanya plus dan minus di sini ya. Otomatis di sini akar A min akar B. Bedanya hanya plus dan minus. Kalau yang tadi plus, kalau sini minus. Sebagai contoh misalnya, berapa ya? 7 ditambah 2 akar, misalnya 2 akar 6. Oke, kita coba hitung. Di sini ditambah hasilnya harus 7, di sini dikali hasilnya harus 7. Kira-kira berapa? Oke, perkalian 6 berapa aja? 6 di sini ada 2 kali 3. Terus ada lagi berapa? 1 kali 6. Nah, kira-kira yang mana yang hasilnya 7? Kita pakai berarti yang 1 kali 6. 1 kali 6, 1 tambah 6. Otomatis di sini hasilnya ini A, ini B, ingat, ini A, ini B. Ingat yang huruf angkanya besar itu adalah yang A. Otomatis berarti akar 6 min akar 1. Akar 1 berapa? Ya, 1. Di sini akar 6. Berarti akar 6 min 1. Kenapa 1? Ya, akar 1 kan 1. Gitu. Bedanya hanya min dan plus. Oke. Nah, itu. Nah, atau saya bikin agak yang sedikit rumit seperti tadi. Ya, sedikit rumit. Misalnya saya buat, nah ini akar, misalnya 14 tambah 2 akar, misalnya 45 misalnya. Oke, ini jelas harus perkalian. Ini jelas harus penjumlahan. Nah, ini sama dengan. Nah, sekarang kita tulis 45. 45 itu perkaliannya berapa aja sih? 1 kali 45 sudah jelas. Yang kedua, 3 kali 15. Ingat, kalian harus hafal kali-kaliannya. Kalau nggak hafal ya percuma. Yang ketiga adalah 5 kali 9. Dari 3 itu, mana yang kira-kira masuk kalau ditambah hasilnya 14? Ya, 5 kali 9. 5 kali 9, 5 tambah 9. Ingat, yang besar adalah A. Ini A, ini B, ini A, ini B.
Maka hasilnya akar 9 min akar 5. Ada perubahan atau tidak? Kita lihat. Ya, ada perubahan, yaitu akar 9. Akar 9 adalah ya 3 min akar 5. Ini jawabannya. Pak, sampai sini kira-kira betul nggak? Kalau esai betul. Tapi kalau kita soalnya pilihan ganda, biasanya di pilihan ganda itu dia akan membulatkan seperti ini. Jadi kalian lihat dulu. Kalau memang tidak ada pembulatan, ada pilihan ganda jawaban ini ya ini. Tapi kalau di pilihan ganda tidak ada jawaban ini, tapi adanya 3 min akar 5 ya jawab 3 min akar 5. Jadi menyesuaikan dengan perhitungannya. Oke. Nah, sampai sini mungkin jika kalian ada yang ingin bertanya, silakan nanti boleh komunikasi dengan saya atau nanti kita review materi sebelum ulangan. Nah, ini kita hitung dengan berdasarkan angka 2-nya yang sudah ada. Pak, bagaimana kalau yang 2-nya nggak ada? Oke, jadi silakan dicatat. Nah, saya sedikit kasih yang 2-nya tidak ada. Misalnya, akar, misalnya, 8 ditambah akar 48. Nah, ini tidak ada. Tidak ada. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, di sini agak sedikit panjang cara perhitungannya. Tidak boleh langsung ditambah, dikali, tidak boleh. Karena di sini tidak ada 2-nya. Nah, yang kalian harus pahami bahwa 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 2. Berarti otomatis kalau kita jabarkan, maka di sini 8 ditambah supaya ada 2-nya. Di sini kita berarti 4 kali berapa supaya hasilnya 48? 4 kali 12. Ada 4-nya. Nah, sudah seperti ini, barulah kita hitung lagi menjadi akar 8 ditambah akar 4 berapa? 2. Akar 12 tetap akar 12. Baru seperti ini. Kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa hitung. Ini ditambah, ini dikali. Berapa? 12 itu perkaliannya berapa aja? 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Dan seterusnya. Kalau saya tulis, Pak, 6 kali 2 boleh nggak? Ya, sama aja. 6 kali 2 dengan 2 kali 6 sama. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Mana yang kemungkinan hasilnya 8? Ya, 2 kali 6. 2 tambah 6. Ini A, ingat. Yang besar ini B, ini A, ini B. Maka hasil akhirnya adalah akar 6 ditambah akar 2. Jadi harus ada perubahan. Tidak boleh tidak ada perubahan. Jadi intinya kalau tidak ada 2-nya di depan, maka kalian harus cari. Otomatis di sini ada 4-nya. Tidak mungkin tidak ada, Pak. Tidak ada. Soalnya salah. Jadi soalnya harus dibenarkan. Ya. Nah, bagaimana Pak yang min? Min juga sama. Tidak ada bedanya. Ya, saya kasih contoh sekali lagi misalnya. Contoh sekali lagi. Akar misalnya 18 ditambah dikurang biar enak, kita gantian akar 180 misalnya. 180. Pak, ini besar banget. Ya, memang besar. Tetapi kita tetap patokannya adalah yang tadi saya bilang. Harus, nah ini tidak ada 2-nya. Kita harus bikin ada 2-nya. Nah, pertama kita buat adalah 18-nya. Ya, yang kedua min akar sini otomatis 4. 4 kali berapa supaya hasilnya 180? Pak, saya bingung. Ya tinggal dibalikin. 180 kalian bagi 4. Caranya gitu kalau kalian nggak mau bingung. Ya udah. 18 dibagi 4 dapat 4. 16. Sisa 20. Di sini 5. 20. 0. Oh, berarti sini 4 dikali 45. Ya. Oke. Nah,
Sudah, barulah kita buat akar 18 min 2 akar 45. Baru kita hitung. Ini dikali hasilnya berapa, ini ditambah hasilnya berapa. 45 tadi ada berapa aja? 1 kali 45, 3 kali 15, 5 kali 9. Tinggal pilih yang mana hasilnya supaya 18. Ya, hasilnya adalah 3, 15, 3, 15. Ini A, ini B, ini A, ini B. Oke, ini saya hapus ya. Nah, otomatis hasil akhirnya adalah akar 15 min akar 3. Seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin kalian jika ada yang ingin bertanya, mungkin silakan boleh komunikasi dengan saya atau kita review nanti di jam belajar melalui Google Meet supaya kalian ada komunikasi dengan saya sebelum ulangan. Saya berharap kalian mendapatkan nilai yang bagus karena saya akan mengambil nilai sesuai dengan hasil dari ulangan nanti. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya akan kasih soal latihan nanti supaya kalian terbiasa untuk melatih diri dan memahami pelajarannya. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker jika keluar, cuci tangan, dan membawa hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kalian dan menghindari dari COVID-19 atau COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.